adalah setelah keseluruhan dari titik yang pertama sampai titik yang terakhir dimulai dari yang tersebut. Detik-detik dari detik menjadi menit, menit dari menit menjadi jam, ya kan? Jam dari jam menjadi hari, hari dari hari menjadi minggu dari minggu menjadi bulan dari bulan menjadi tahun, tahun dari tahun menjadi abad dari abad menjadi abad-abad. Abun-abun. Ya. Abad itu kan sebab Yang masuk abun-abun. Tidak ada orang yang sempat dalam panorama perjalanan dari ketika kita Udah masuk abun-abun, udah tidak lagi sempat. Nah, pasti nanti terus. Oke, Bapak Ibu, kita cukup saja. Nanti waktu kita agak cukup karena ada dua sesi lagi. Lalu kemudian dua sesi ini nanti saya khususkan kita mendalami pedoman kerohanian. Jadi saya juga diuntungkan dengan kegiatan di Palu ini. Saya sempat mensosialisasikan. Jadi saya lakukan ke pastoris tanggal 12 dan 13. Saya selesai menulis pedoman, sekarang sedang dibedakan. Tapi saya sudah sosialisasi tanggal sekian ke Palu Katedral kemarin. Yang baru saat ini di kemarin juga taruh di Senaki, sekarang di bolehlah Bapak Ibu ambilkan saya dulu saat kita bersama dari belakang, dari samping. Boleh lah, boleh ambil. Sambil-sambil gitu. Nanti secara resmi boleh kita fotografer, tapi ketika sedang kategori 4-5 foto yang mungkin dari belakang saya ada, kalau dari belakang sana Bapak Ibu ada, saya ada, korektornya pun ada yang ambil sebagian, ada yang seluruhnya dapat, ada 4-5 foto nanti saya ambil. Karena seperti yang lain saya tidak ambil foto. Baik, tanpa berlama-lama, pedoman kerohanian ini sudah disahkan oleh Bapak Uskup. Ini respon dari Konsili Vatikan kedua terkait dengan dibukanya kemungkinan partisipasi umat dalam hidup. Banyak gereja lokal menyesuaikan diri dengan kebijakan dan tindakan. Salah satu kebijakan itu diutus kepada gubernurnya adalah mengangkat petugas awam sebagai perwira. Nah, pedoman ini dibutuhkan sebagai respon dari karena banyaknya permintaan baik dari umat, para proyek, tapi juga dari kalangan imam. Rupanya banyak masalah. Ada pro dan kontra keberadaan ada parodia, ada parodia, ada yang pastornya masih tidak setuju, keabsahannya gimana, distribusi tugasnya bagaimana, dan pro dan kontra itu lebih banyak disebabkan karena penyalahgunaan atau praktek-praktek yang tidak wajar. Yang itu bukan saja merupakan penyimpangan, tapi juga dapat mengaburkan ajaran gereja tentang liturgi suci, khususnya Ekaristi dan pelayan-pelayan. Tidak masalah, tidak ada pastor yang penting perodian. Karena terbiasa dilayani perodian, imamnya hanya di pusat paroki, tidak mempunyai orang dan seterusnya. Sehingga terjadi pengaburan, mengaburkan ajaran gereja, sehingga memerlukan keacuan. Ada 8 bab Bapak Ibu. Kita bagi dua, mungkin yang pertama ini, nanti sisanya kita lanjutkan sesudah makan. Begitu saja ya. Yang pertama sejarah pengertian kerohanian, regulasi nomor 1 sampai 14, spiritualitas kerohanian di 2. Lalu kemudian yang ketiga, kerohanian sebagai pelayan ekstraordinari dalam gereja. Yang keempat, syarat-syarat dan kualifikasi pribadi. Satu lagi, syarat-syarat kompetensi. Syarat-syarat kompetensi dan kualifikasi pribadi itu 3 hal yang berbeda. Kemarin saya satukan, tapi ketika diperiksa oleh Komisi Liturgi KWI, ahlinya, saya diminta mensistematisasi itu, jangan dipisah antara syarat-syarat pribadi. Lalu kompetensi itu berbagai macam kemampuan, kecakapan, keterampilan yang membuat seorang itu kapabel, kompeten untuk menjalankan tugas sebagai proyek apa saja. Lalu kualifikasi pribadi itu artinya kualitas rohani apa saja. Nanti kita akan melihat orang itu akseptabel, diterima, memenuhi standar minimal, persyaratan, lalu kemudian kekudusan, keteladanan, dan lain sebagainya. Sisanya berapa? Pertama-tama, jadi itu termasuk urusan
pedoman ini. Ya. Tapi sekarang saya jumlah yang besar tidak sebanyak para prodiator ini. Apakah itu jadi perusahaan parti sehingga prodiator tidak mau melakukannya? Kita nanti coba bisik masuk ya, masuk bolehlah kami benar satu-satu ini pedoman. Satu-satu memang. Satu-satu, Pastor. Jangan ke saya, ke pastor ini. Oh. Karena dia sudah ganti ongkos cetak untuk bantu saya. Tidak akan beli royalti. Iya, iya. Hanya membantu para saya hanya membuat mencetak. Kalau dari pencetak itu 15.900 dari pencetak. Benar-benar saya ambil. Jangan kira saya jauh itu. Cuman infonya kemarin Pak Ter, katanya tuh percetakan masih terbatas jumlahnya. Maka kita hanya kebagian sekian gitu. Semuanya. Itu infonya. Padahal kami mau Saya pesan semua. memesan kepada percetakan sesuai permintaan. Nah, Misalnya tiap tahun ini hanya perlu 2 karena prodiatornya tidak ada misalnya. Atau prodiatornya hanya ada 10 masa satu tahun ini 1. Nanti siapa yang mau tahu tentang prodiator ada di perpustakaan. Mungkin begitu. Saya tidak bisa. enggak. Saya tidak mau meletakkan diri dalam semua 33 besar. tapi saya hanya merespon apa yang dibutuhkan saya. Iya, iya. Ya, jadi pada ini kalau menurut saya sih idealnya bagus lah proyek itu dengan satu-satu. Karena diajar begini kan, apa disosialisasikan begini Terbatas ya. belum tentu cukup waktu kita bersama kita baca nanti perhatikan bahwa dalam batang tubuh setiap regulasi kaidah itu supaya boleh berkekuatan ada dokumen-dokumen gereja yang saya petik berdasarkan singkatannya. Pertama tentang sejarah pengertian prodiator dari sisi sejarah pengertian definisi pengertian batasan prodiator dari sisi sejarah. Awalnya dari gereja enggak prodiator istilahnya itu juga banyak. Kalau bangsa ini ada baca ada evolusi teknis istilah. Awalnya ada yang menyebut itu dia awal berubah lagi jadi asisten imam, lalu kemudian diakon paroki, lalu kemudian baru ke prodiator. Dulu di Papua ini pernah muncul istilah pastor awal. Pastor. Udah pastor awal. Pastor amatir. Pastir. Sambil bapak dulu. Diakon awal pun bermasalah. Diakon itu kan. Tabisan. Tabisan dia. Sekaligus lagi, sekaligus lagi kan bermasalah. Nah nanti kita akan lihat. Pastir. Jadi tahun 66 terjadi pergerakan sosial. Kan pembahasan di Republik SPKI banyak orang Jawa di pusat kami Semarang yang awalnya mendapat kepercayaan lokal untuk mereka namanya kejawen supaya tidak ada yang PKI harus beragama. Tadi mengatur salah satu agama Islam. Kita kan tahu kan ada Islam, Hindu-Buddha, Katolik, Protestan, kan. Lalu banyak di antara mereka itu selain ada yang Islam, ada yang ke Hindu, ada yang ke Katolik. Jadi pergolakan sosial politik itu menambah jumlah, tapi imamnya kurang, umat bertambah secara masif, instan dan massal. Lalu ini berpengaruh terhadap hidup gereja sendiri di semua aspek kehidupan. Tanpa terkekal kehidupan rohani, khususnya untuk pelayanan ekaristi dan juga ibadat-ibadat gereja. Karena tidak berimbang antara pelayanan ekaristi dengan umat beriman yang ini, maka waktu itu otoritas yang sedang menjabat, Justinus Kardinal Darmo Yuwono, Semarang saat itu, mengajukan permohonan pada Vatikan, boleh tidak imam yang kurang dengan memberikan jumlah manusia supaya dia terbantu dalam perayaan itu umat-umat Allah diangkat jadi petugas yang membantu imam. Tugasnya waktu itu masih terbatas untuk hanya menerima komunikasi itu yang dimohonkan kepada Vatikan. Jadi ada korelasi, kalau baca kitab itu kan ada
antar ayat. Ada lagi analisa sintaksis antar kata. Cara membaca kaidah ini nanti dia ada lalu terbagi dalam kaidah ini nomor 1, 2, 3, 4. Ada relasi satu sama lain nanti dilihat. Ada yang dirumus, ada yang tidak. Ayo Bapak Ibu mau foto gitu ya? Iya. Tapi nanti kan dapat bukunya. Tapi rasanya dulu itu hanya masalah 6 atau 10 gitu. Oh. Rasa-rasanya ada catatannya. Tapi itulah yang kemarin kita akan sampai mana? Waktu itu pemerintah saya melunak, itu artinya usul biosisa. Misalnya sekali lantar mulut, kami kan keberanikan boleh tidak mengangkat awal yang cakap untuk membantu imam membagikan komunikasi klarifikasi baik di dalam maupun di luar gereja. Berikutnya diberi gitu, tapi dibatasi waktunya 1 tahun waktu itu 1 tahun. Dan biasanya kalau memperlakukan satu aturan ada statusnya, ada interim, ada eksperimen, ada yang tidak sudah pakai. Sebagai uji coba saja 1 tahun, artinya nanti ditinjau kembali sesudah 1 tahun. Memberikan obat tadi dan banyak penyalahgunaan yang harus dievaluasi begitu. Jadi gereja lokal menghadapi banyak yang berlaku sebagai imam berat, ajukan begitu pastikan mengabulkan, tapi dalam uji coba selama 1 tahun. Itu berarti sementara, ya, sementara, tidak selamanya. eksperimen. Kayaknya itu Eksperimen. sesudah itu sangat membantu pelayanan Tuhan. Tapi ada orang yang tidak puas kalau komuni itu diterima dari tangan pelayan Allah. Lalu ibaratnya itu dipimpin oleh mereka. Jadi satu kesatuan di sana ada stasi-stasi komunitas orang Jawa. Lalu biasanya diduduki masuk meskipun frekuensinya jarang, tapi tidak pernah awal. Lalu kemudian umat yang begini, mereka merasa ada yang jaga. Maka dipatenkanlah istilah diakon supaya jelas mereka ini bukan pastor, bukan juga bapak keluarga, tapi diakon awal. Tugas pokoknya membantu imam membagikan komunikasi seperti yang diminta kepada. Satu itu saja tugasnya. Nah, kemudian pelan-pelan rasa-rasanya diakon awal istilah yang bertentang dalam dirinya sendiri. Diakon itu kan tertabis calon imam itu kan pastor tertabis, episkopat itu kan tertabis, tiga-tiganya itu tertabis. Awal itu membutuhkan laiki. Ini bagaimana? Klerus kok laiki kok klerus. Bapak keluarga kok tertabis dari istilah ini, padahal tidak ditabiskan itu, hanya dilatih. Susah. Dalam istilah hukum itu bertentangan istilah itu dalam makna dalam diri kita. Kontradiksi intermilis sebenarnya lebih tepat lagi ipsis. Pertentangan istilah itu tidak diri kita. Kontradiksi intermilis ipsis. Nanti lihat ya evolusinya mulai dari tempat ini diakon awal. Istilah apa lagi yang muncul? Asisten imam. Membantu imam bagi komunikasi, artinya istilah itu muncul Asisten imam. Ya kan, awal asisten. Dalam perjalanan waktu tadi aja mana bisa dulu? Mulai dari bapak belakangnya beda berbagi. Karena berarti kalau dijelaskan mulut saya itu cepat. Itu yang lebih cepat dari mulut. Jadi ada yang mengatakan sambil bicara maksudnya hati. Oke, yang kedua baca dalam perjalanan waktu, tepatnya pada tahun 1983, Monsinyur Alexander Jayo Siswoyo, Vikaris Kapitularis Keuskupan Agung Semarang saat itu, mengganti sebutan diakon awam dengan istilah diakon paroki.
Istilah ini mau menekankan bahwa diakon paroki bukanlah diakon bertapis yang termasuk dalam kalangan hierarki dan melakukan tugasnya secara tetap atau kekal serta bersifat universal. Sedangkan diakon paroki merupakan tugas awam yang ditunjuk dan diangkat oleh gereja untuk membantu pelayanan tertapis dengan tugas-tugas terbatas dan sementara waktu, serta hanya berlaku di dalam atau untuk paroki tertentu. Oke, terima kasih. Diakon awam, kata diakonnya itu saja bersama awam itu sudah kontraksi. Dua bentuk cara hidup yang digabungkan menjadi satu. Padahal di antara tiga jadi salah satu, entah menjadi imam, biara-biara untuk orang berjalan hidup keluarga. Hak kita hidup pun ketika kata diakon itu diambil, diakon itu habis, menerangnya bersifat kekal. Sesudah 6 bulan menjalani masa diakon, baru mendapatkan kehabisan imam dari yang punya kepenuhan imam, jadi uskup pengganti para rasul. Jadi bersifat kekal. Dan diakon ini selain bersifat kekal selamanya, dia juga bisa ditugaskan di manapun, tergantung uskup yang menerima berdasarkan SK uskup. Nah, maka untuk membedakan itu digantilah istilah diakon awam dengan diakon paroki supaya tugasnya tidak seperti diakon terkabis bahwa hanya untuk paroki itu hanya untuk waktu yang tertentu, tidak untuk di mana-mana, tidak untuk selalu. Nanti kita akan lihat ternyata pada fase-fase itu ketika orang menjadi diakon awam, ada juga timbul ambisi dari orang tertentu yang ingin menjadi pro diakon seumur hidup. Kapanpun, dimanapun, lintas batas paroki, pokoknya dia pro diakon. Maka tugasnya nanti membaptis orang menjadi saksi perkawinan karena kebetulan nanti akan kita lihat dalam perjalanan. Lanjut, apa di sampingnya coba agak cepat bacanya. Apa di sampingnya? Bapak Ibu punya nggak yang gini itu masuk ke layar slide sebelumnya? Coba berikutnya belum ada. Tapi ternyata istilah dan keberadaan diakon paroki itu juga masih menyisakan masalah, karena tugas-tugas pokok yang diberikan oleh gereja kepada mereka sangat mirip dengan tugas-tugas diakon terkabis, seperti membantu imam membagikan komuni dalam perayaan Ekaristi, memimpin ibadat sabda, menerimakan baptis, memimpin upacara perkawinan, memberkati pertunangan, memberkati rumah, dan seterusnya. Ketika imam pulang minta kebatikan boleh tidak? Bagi komuni orang-orang lain boleh diciptakan istilah diakon awam. Oh, tradisi. Jadi diakon paroki. Nah, para pastor berterjemahan apa itu diakon paroki? Dilihat di St. Johnson, diakon adalah tugas-tugasnya bagi komuni, melayani sabda, kemudian bahkan baptis, membaptis orang. Dalam St. itu memang itu yang dikasihkan ke awam saat itu. Kewenangannya, apa privilege, hak dan kewenangannya, memberkati, menjadi saksi perkawinan dan menentukannya dalam ibadah itu, memberkati pertunangan. Jangan-jangan dulu tangan diakon paroki itu gini juga jangan. Oh, Pastilah. melampaui. Sama seperti diakon kita angkat 3. Prodiakon tahun 80-an. Sesudah dibekali dilantik, maksud saya ke pastor paroki itu apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi aturannya sangat tergantung dengan pastor, karena pendapatan belum ada. Lalu waktu kami mengikuti tabisan kemana itu daerah sana, tiba-tiba sudah beredar fotonya di grup Satu Tarsis. Itu kan grup pembagi komuni, ada program pas kayak gitu. Lalu ada laporan pas saya pulang dengan mereka gini juga pastor. Wih, melampaui, bahaya, ngeri. Ada
kalau doa-doanya dari kayak imam tuh. Dan ruh. Padahal ini banyak model sakit. Jadi ya memang tugas-tugas jalur terbatas itu memang dilimpahkan waktu itu karena belum ada pedoman yang bagus. Ini kita melihat perjalanan evolusi istilah dan juga tugas-tugasnya. Berikut Bapak satunya Ibu tolong. Nah, itu dikit ya. Ayo, Pak. Silakan. Akhirnya, pada tahun 1985, Monsinyur Julius dan Najar, Uskupan Agung Semarang waktu itu, mengganti